Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran aziman kariman mubarakan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din, thumma amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak jamaah salat zuhur, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amaliyah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksa api neraka dan kita dipantaskan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana agar bulan Ramadan yang kita jalani ini terasa lebih nikmat daripada ibadah-ibadah bulan Ramadan yang pernah kita lewati sebelumnya. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, ternyata tidak semua kita kaum muslimin ini merasa nikmat dengan datangnya bulan Ramadan. Ada orang yang merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan. Ada yang menganggap bulan Ramadan itu suatu yang menyusahkan. Bahkan ada yang menganggap bulan Ramadan itu suatu yang biasa-biasa saja. Sementara orang-orang soleh sebelum kita begitu sangat merindukan datangnya bulan Ramadan, ya. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, barakah, limpahan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang soleh sebelum kita, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau kita bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan? Kadang-kadang kita baru ingat dengan bulan Ramadan di akhir bulan Sya'ban, ya. Paling jago kita ingat bulan Ramadan ketika kita masuk bulan Rajab. Ketika kita mendengar ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi para salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, generasi terbaik umat Islam, mereka saking rindunya dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan. Apa sih rahasianya? Kenapa orang-orang soleh sebelum kita sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan? Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang soleh sebelum kita itu begitu yakinnya
betapa luar biasanya pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ya. Kita tahu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Begitu juga dengan orang-orang yang qiyamul lail, salat tarawih. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Bahkan malam Lailatul Qadar yang sangat ditunggu-tunggu orang-orang soleh sebelum kita, sama ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah ia lakukan. Para salafus soleh sebelum kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa mereka banyak melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sangat mengharapkan datangnya bulan Ramadan agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara kita kaum muslimin zaman sekarang, berapa banyak di antara kita yang seolah-olah tidak butuh dengan bulan Ramadan, seolah-olah kita tidak mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Padahal jika dibandingkan dengan orang-orang terbaik, para sahabat, para tabi'in, dosa kita tidak bisa dibandingkan dengan dosa-dosa mereka. Ya, kalau kita lihat sirah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang sangat jauh dari perbuatan dosa. Zaman sahabat itu enggak ada yang namanya handphone, Pak. Enggak ada YouTube, ya kan? Enggak ada Facebook, enggak ada TikTok, ya. Kalau zaman sekarang enggak ada televisi, yang semua itu bisa menjadi sumber dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum itu orang-orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat semangat berjuang menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, tapi meskipun demikian mereka sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Mereka sangat merindukan datangnya bulan Ramadan, ya. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, ya, banyakkan mana dosa kita dengan dosa mereka, ya. Tentu tidak perlu diperdebatkan, dosa kita lebih banyak dibandingkan mereka. Tapi bisa jadi sensitivitas dosa kita itulah yang sudah berkurang. Bahkan bisa jadi saking banyaknya dosa yang menumpuk mengotori hati kita itulah yang menjadikan kita seolah-olah tidak butuh kepada bulan Ramadan, ya. Makanya kita, kalau kita lihat kitab-kitab para salafus saleh, seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, saking takutnya beliau kepada dosa-dosa yang pernah beliau lakukan, beliau pernah mengatakan, ya laitani kuntu syajaratan tu'dad summa tu'kal. Ya Allah, seandainya aku ini adalah hanya sebuah tanaman yang dimasak kemudian dimakan oleh orang, aku bukan siapa-siapa. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, jika nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang pernah beliau lakukan. Padahal sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang dijamin masuk surga, manusia terbaik nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, jika seandainya amalan Abu Bakar ditimbang pada satu sisi timbangan, kemudian amalan kita semuanya ditaruh pada timbangan yang sebelahnya, sampai hari kiamat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya timbangan amal soleh Abu Bakar Siddiq lebih berat dibandingkan timbangan amal soleh kita semua. Namun meskipun demikian, Abu Bakar Siddiq masih sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Hal yang sama juga dirasakan oleh sahabat Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, ya laitani ummi lam talidni. Ya Allah, jika seandainya dulu
andai saja ibuku tidak pernah melahirkanku. Kenapa? Karena beliau begitu merasa takut dengan dosa-dosa yang pernah beliau lakukan jika nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasia pertama kenapa para sahabat radhiyallahu anhum begitu rindunya dengan bulan Ramadan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita begitu rindu dengan bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan? Karena mereka sangat menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih ibadah di bulan Ramadan, ya. Makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan, menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah pada malam yang ke-23 itu keluar menuju Masjid Nabawi melaksanakan sholat tarawih, kemudian diikuti, dimakmumi oleh para sahabat. Ya, sebagai informasi bapak-bapak yang dirahmati Allah, Rasulullah itu tidak setiap hari mengimami para sahabat sholat tarawih, karena beliau khawatir kalau sholat tarawih itu nanti diwajibkan kepada umatnya. Rasulullah pernah pada malam yang ke-23 keluar, kemudian para sahabat bermakmum berbaris di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengimami ba'da isya sampai sepertiga malam yang pertama, ya. Sepertiga malam yang pertama itu kira-kira jam berapa, Pak? Sepertiga malam yang pertama kira-kira jam berapa? Jam 12, ya, jam 11, jam 12 malam. Jadi dari ba'da isya sampai jam 12 malam selesai. Setelah selesai, apa kata para sahabat radhiyallahu anhum? Ya Rasulullah, malam masih panjang. Ya Rasulullah, malam masih panjang. Kenapa tidak dilanjutkan saja sholat tarawihnya? Masih banyak waktu. Pada malam ke-25 Rasulullah keluar lagi, ya. Rasulullah mengimami para sahabat sampai separuh malam yang pertama. Sampai separuh malam yang pertama. Kurang lebih jam berapa, Pak? Jam 2, ya. Apa jawaban para sahabat? Sama, ya Rasulullah, malam masih panjang. Kenapa tidak ditambah lagi, ya. Kira-kira kalau diterapkan di masjid-masjid kita, imamnya sholat sampai jam 12 malam, jam 2 malam kira-kira apa yang terjadi, bapak-bapak? Jamaahnya kira-kira masih ada atau tidak, kan gitu. Jangankan jam 12, jam 2 malam, kita selesai setengah 9 aja, setelah selesai alhamdulillah akhirnya selesai juga, kan gitu. Seolah-olah kita berharap agar sholat itu cepat selesai. Para sahabat radhiyallahu anhum begitu menikmati bacaan Al-Quran di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga merasa nagih, pengen terus sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking nikmatnya sholat tarawih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada malam yang ke-27 puncak, ya, yang paling sering terjadi malam Lailatul Qadar, kata para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami sampai menjelang waktu subuh, sampai kami khawatir tidak bisa kebagian makan sahur. Itulah luar biasanya kenikmatan para sahabat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yaitu beberapa contoh. Bahkan yang sangat fenomenal lagi, ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Utsman bin Affan yang kekayaannya luar biasa, triliunan, pengusaha sukses di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini masih ada wakaf beliau berjumlah miliaran rupiah di Arab Saudi yang terus mengalir, ya, sampai hari ini itu masih ada. Beliau itu dalam riwayatnya bisa sholat malam, sholat witir 1 rakaat
menghatamkan 30 juz Al-Quran, bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam satu rakaat sholat witir. Ya, kalau kita sholat witir berapa juz, Pak? Paling kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Kata Utsman bin Affan, lau tahurat qulubukum masyabi'tum min kalami rabbikum. Jika seandainya hati kalian itu bersih, niscaya kalian tidak akan pernah bosan untuk membaca firman Tuhan kalian. Ya. Jika seandainya hati kita bersih, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Utsman bin Affan, kita tidak pernah akan bosan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita kan kalau baca Quran, ya, baru baca Quran 2 lembar udah ngantuk gitu. Tapi kalau baca WhatsApp, ya, nggak terasa tuh setengah jam habis waktu kita. Tapi kenapa kalau baca Quran itu cepet capek, cepet ngantuk? Ya, kalau rumusnya Utsman bin Affan, karena memang hati kita masih sangat kotor sehingga sulit untuk mendapatkan kenikmatan membaca ayat suci Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan minimal, ya, bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini minimal kita setiap hari minimal bisa menghatamkan 1 juz Al-Quran, minimal. Jangan sampai di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menghatamkan 1 juz. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran 1 juz, bagaimana lagi di luar bulan Ramadan? 1 juz, Pak, minimal. Kalau nggak bisa, paksain setengah juz. Kalau nggak bisa juga minimal 1 lembar bolak-balik. Kalau nggak bisa juga kita ambil Al-Quran, Pak, kita tatap Al-Quran, terus kita katakan, ya Allah, dosa apa yang sudah aku lakukan sampai aku terhalang dari membaca firman-Mu. Ya. Kalau ternyata setiap hari di bulan Ramadan ada 1 hari kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita bilang dalam hati kita, ya Allah, dosa apa yang sudah aku lakukan sampai aku tidak diberikan nikmat untuk bisa membaca firman-Mu. Ya. Makanya yang menjadikan kita terhalang dari menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyaknya dosa-dosa dan kemaksiatan yang mengotori hati kita. Ya. Oleh karena itu, ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting, ya, ketika kita ingin merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kita bersihkan hati kita. Kita banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini masih awal bulan Ramadan, ya. Karena tipe manusia, Pak, di bulan Ramadan ini ada 3, ya. Kata para ustadz tuh ada 3. Ada orang yang di awal bulan Ramadan semangat 10 hari pertama bulan Ramadan. 10 kedua bulan Ramadan makin turun, 10 terakhir bulan Ramadan semakin turun, hilang, gak kelihatan lagi di masjid, kan gitu. Udah bosan dia dengan ibadah di bulan Ramadan. Ada orang yang 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua turun, 10 hari ketiga agak naik sedikit, terlebih di malam-malam ganjil. Tapi ada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semenjak 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga dia terus semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia terus berusaha membersihkan hatinya dari noda-noda dosa dan kemaksiatan, ya. Makanya para ulama, ya, mengatakan, salah satunya yang dikatakan oleh ulama salafus saleh Abu Sulaiman Ad-Daroni, beliau pernah mengatakan, tidaklah seseorang tertinggal dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid
sulit melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di masjid, tidak pernah merasakan nikmatnya sholat berjamaah di masjid, kecuali karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang sering ia lakukan yang telah mengotori hatinya. Ya, kalau orang kok susah banget sholat berjamaah di masjid, kok susah banget hadir di majelis ilmu, kok susah banget baca Al-Quran, itu banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang ulama salaf yang lain yang bernama Wuhaib bin Al-Warad pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, ya. Muridnya bertanya, "Wahai guru, kapankah nikmat beribadah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati seorang hamba?" Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut para ulama salafus soleh, ibadah itu nikmat. Ibadah itu nikmat. Baca Al-Quran itu nikmat, sholat tarawih itu nikmat, puasa itu nikmat, berzikir itu nikmat, bersolawat itu nikmat. Kapan kenikmatan beribadah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati seorang hamba? Tanya seorang murid kepada gurunya. Apakah ketika dia sudah bergelimang dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, atau setelah dia selesai melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan? Kata gurunya apa? "Wahai muridku, nikmat beribadah akan dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati seorang hamba ketika hamba itu baru ingin berniat melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan." Bayangkan, baru berniat melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, belum melakukan dosa dan kemaksiatan, itu sudah Allah cabut nikmat beribadah dari dalam hatinya. Ya, coba aja bapak-bapak niat nih, nanti pulang dari sini pengen ngambil sendal yang paling bagus dari masjid, itu ibadah nggak mungkin bisa nikmat, tidak akan bisa khusyuk. Orang yang korupsi, Pak, belum dia terima hasil korupsinya, dia baru merencanakan bagaimana cara korupsi, tahap-tahapannya baru dia lakukan, belum menerima hasilnya, itu nikmat ibadah sudah tidak bisa dia rasakan. Apalagi kalau dia sudah menerima hasil korupsinya, dia menikmati, dia makan hasil korupsinya, akan lebih sulit lagi untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang salafus soleh bernama Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan, "Aku tercegah mengerjakan bangun malam." Padahal beliau ini seorang ulama tafsir, ulama hadis yang setiap malam selalu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi pernah suatu waktu, kata Sufyan Ats-Tsauri, "Aku tidak bisa bangun berbulan-bulan, sampai 3 bulan kalau tidak salah, tidak bisa bangun sholat malam." Padahal biasanya setiap malam beliau selalu terjaga, terbangun otomatis karena sudah terbiasa. Karena apa kata beliau? Karena satu dosa yang pernah aku lakukan. Karena satu dosa yang beliau lakukan, Allah cabut dari beliau nikmatnya sholat di waktu malam. Ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara yang paling utama ketika kita ingin mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bersih hati kita, semakin mudah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam hati kita. Semakin banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, semakin banyak titik hitam yang mengotori hati kita, yang menjadikan cahaya Allah sulit untuk masuk ke dalam hati kita, dan kita sulit untuk mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ya. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah
ayyuhal mu'minun, yang dipanggil Allah tuh ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal mujrimun, bukan ahli perbuat dosa, bukan ahli maksiat yang dipanggil Allah. Yang dipanggil Allah untuk banyak bertaubat adalah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW beliau katakan, aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari minimal 70 sampai 100 kali. Rasulullah, Pak. Kalau saya tanya nih Bapak-bapak, Rasulullah itu ahli maksiat atau bukan, Pak? Pertanyaan yang sangat bodoh kalau kita bilang Rasulullah itu ahli maksiat atau tidak, kan gitu. Rasulullah itu kalau ngelihat perempuan matanya jelalatan nggak, Pak? Mulutnya sering membicarakan aib orang lain nggak, Pak? Rasulullah pernah nggak mengambil harta yang bukan hak beliau? Mustahil. Rasulullah itu maksum dari perbuatan dosa, tapi kata beliau, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari minimal 70 sampai 100 kali. Ya Allah, kalau kita bertaubat beristighfar 70 100 kali wajar, karena kita banyak dosa. Rasulullah itu bukan lagi bertaubat karena perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kata beliau, aku bertaubat kepada Allah 70 sampai 100 kali dalam sehari, karena bisa jadi ada waktu aku lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah, bukan lagi karena dosa dan kemaksiatan, tapi ketika dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pun dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa terus-menerus membersihkan hati kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah pantaskan kita untuk mendapatkan surganya. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.